Pernahkah kamu melihat sebuah keajaiban kecil di tengah hutan lebat? Bayangkan, seekor semut kecil mengangkat sebuah apel yang jauh lebih besar dari kepalanya sendiri. Terdengar mustahil, bukan? Namun, di sebuah hutan ajaib yang dipenuhi pohon-pohon rindang dan bunga-bunga berwarna-warni yang mekar sepanjang tahun, keajaiban seperti itu adalah pemandangan sehari-hari. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah luar biasa tentang persahabatan sejati dan kekuatan super yang tersembunyi di balik tubuh yang sangat mungil. Seekor gajah raksasa akan segera melihat keajaiban itu secara langsung dan belajar bahwa ukuran tubuh bukanlah penentu segalanya. Di hutan yang penuh warna ini, hiduplah dua sahabat yang sangat tidak biasa. Jika di dongeng klasik, gajah dan semut sering diceritakan bermusuhan, di sini mereka adalah sahabat yang tak terpisahkan. Sang gajah yang bertubuh sangat besar, tinggi dan kuat, selalu melindungi teman kecilnya. Sementara itu, sang semut yang bertubuh sangat mungil, lincah dan ceria, selalu menemani langkah-langkah besar sang gajah. Setiap hari, mereka menjelajahi keindahan hutan bersama-sama, menikmati hangatnya sinar matahari pagi dan segarnya angin sepoi-sepoi yang meniup dedaunan. Persahabatan mereka membuktikan bahwa perbedaan fisik yang sangat mencolok sama sekali bukan penghalang untuk saling menyayangi. Pagi itu, udara terasa sangat segar. Burung-burung berkicau merdu menyambut mentari yang mulai naik tinggi di ufuk timur. Sang gajah melangkah dengan tenang menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh semak-semak hijau dan bunga-bunga liar yang harum. Sang semut duduk dengan santai di atas kepala sahabat besarnya, menikmati pemandangan indah dari tempat yang sangat tinggi. Mereka tidak memiliki tujuan pasti hari ini, hanya ingin bersantai dan menikmati kebersamaan di alam bebas. Meskipun sang gajah berjalan dengan perlahan, sang semut merasa seperti sedang menaiki kendaraan paling aman dan nyaman di seluruh dunia. Tiba-tiba, langkah sang gajah terhenti. Telinga lebarnya bergerak-gerak dan belalainya yang panjang mulai mengendus-endus udara di sekitarnya. Penciumannya yang sangat tajam menangkap sebuah aroma manis yang luar biasa lezat. Sang semut pun ikut penasaran melihat tingkah sahabatnya. Aroma itu begitu menggoda, seperti campuran antara madu manis, stroberi segar, dan nektar bunga yang paling harum di hutan tersebut. Mereka berdua segera mengikuti sumber aroma misterius itu yang perlahan-lahan menuntun mereka menuju sebuah formasi tebing batu besar yang terletak di sudut hutan yang jarang dilewati oleh hewan-hewan lain. Ketika mereka tiba di asal aroma tersebut, mata sang gajah langsung berbinar bahagia. Di sana, tersembunyi di dalam sebuah celah sempit di antara dua bongkahan batu raksasa, terdapat sebuah buah ajaib yang berwarna ungu keemasan. Buah itu tampak sangat menggiurkan dan bersinar lembut tertimpa cahaya matahari yang menyelinap masuk. Namun kegembiraan itu dengan cepat berubah menjadi rasa bingung. Posisi buah itu sangat sulit dijangkau. Celah batu itu terlalu kecil, gelap, dan dipenuhi oleh akar-akar berduri yang saling melilit, membuatnya tampak seperti sebuah berangkas alam yang menjaga harta karun paling berharga di hutan itu. Tentu saja, sang gajah tidak menyerah begitu saja. Dengan penuh semangat, ia mencoba menjulurkan belalainya yang panjang dan fleksibel ke dalam celah sempit tersebut. Ia berusaha keras memanjangkan belalainya sejauh mungkin, meliuk-liuk di antara bebatuan tajam dan akar pohon. Sayangnya, semakin dalam belalainya masuk, celah itu terasa semakin sempit dan menyiksa. Belalainya bahkan sempat tersangkut sejenak, membuat sang gajah harus menariknya kembali dengan hati-hati agar tidak terluka. Rasa penasaran dan lapar yang menggebu-gebu membuat sang gajah terus mencoba berbagai sudut. Namun buah ajaib itu tetap saja berada jauh di luar jangkauannya. Setelah gagal menggunakan belalainya, sang gajah memutuskan untuk menggunakan kekuatan fisik utamanya. Ia adalah hewan terbesar dan terkuat di hutan ini. Jadi memindahkan sebuah batu seharusnya bukanlah hal yang sulit, pikirnya. Ia memasang kuda-kuda, menempelkan dahi dan belalainya yang besar ke permukaan batu raksasa tersebut, lalu mendorongnya dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Otot-ototnya menegang, napasnya menderu, dan tanah di bawah kakinya sampai sedikit bergetar. Namun anehnya, batu itu seolah telah menyatu dengan bumi. Meskipun sang gajah telah mengerahkan seluruh tenaganya sampai berkeringat, batu raksasa itu sama sekali tidak bergeser sedikit pun.
Karena merasa kelelahan dan kehabisan akal, sang gajah akhirnya menyerah. Ia menjatuhkan dirinya ke tanah dengan suara dentuman yang pelan, menghela napas panjang yang terdengar seperti tiupan angin kencang. Telinganya yang lebar tampak terkulai lesu dan matanya memancarkan rasa sedih yang mendalam. Ia merasa sangat frustrasi karena tubuh besarnya yang selama ini ia banggakan ternyata tidak mampu membantunya mendapatkan buah manis yang sangat ia inginkan. Ia merasa tidak berdaya, sebuah perasaan yang jarang sekali dialami oleh hewan sebesar dirinya di alam liar yang luas ini. Melihat sahabat besarnya bersedih, sang semut tentu saja tidak tinggal diam. Ia segera melompat ke depan wajah sang gajah, menatap langsung ke arah mata besar yang sedang sayu itu. Melalui bahasa tubuhnya yang penuh semangat dan rasa percaya diri yang tinggi, sang semut berusaha meyakinkan sang gajah bahwa ia memiliki sebuah rencana yang brilian. Ia menunjuk ke arah celah batu yang sempit itu, lalu menunjuk ke arah dirinya sendiri dengan dada yang dibusungkan. Sang gajah awalnya tampak kebingungan dengan tingkah sahabat mungilnya, bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan oleh makhluk sekecil itu melawan batu raksasa. Tanpa membuang waktu lebih lama, sang semut segera beraksi. Ia berjalan menuju celah bebatuan yang tadi membuat sang gajah putus asa. Apa yang sebelumnya menjadi rintangan tak tertembus bagi sang gajah, kini hanyalah sebuah lorong jalan yang luas bagi sang semut. Dengan langkah-langkah kecilnya yang lincah, ia masuk ke dalam celah batu tersebut tanpa kesulitan sedikit pun. Tubuhnya yang sangat mungil memungkinkannya melewati akar-akar berduri dan bebatuan tajam tanpa terluka sama sekali. Sang gajah hanya bisa menahan nafas, menatap dari luar dengan perasaan campur aduk antara cemas, takjub, dan penuh harapan yang besar. Di dalam celah yang sempit dan remang-remang itu, sang semut akhirnya tiba di ujung ruangan batu. Matanya yang bulat membesar karena takjub melihat pemandangan di depannya. Buah ungu keemasan itu tampak jauh lebih besar dan lebih berkilau jika dilihat dari jarak sedekat ini. Aromanya pun berkali-kali lipat lebih manis dan menyegarkan. Namun, ada satu tantangan besar di depan mata. Buah itu berukuran puluhan kali lebih besar dari tubuh sang semut sendiri. Bagi hewan biasa, memindahkan benda sebesar itu adalah kemustahilan. Tetapi sang semut bukanlah makhluk biasa. Ia tahu persis apa yang harus dilakukannya. Inilah saatnya sang semut menunjukkan rahasia terbesarnya. Ia meletakkan kakinya dengan kokoh di atas tanah berbatu, mengambil napas dalam-dalam, lalu menyusup ke bawah buah raksasa tersebut. Dengan satu dorongan kuat, ia mengangkat buah ungu keemasan itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Sungguh pemandangan yang sangat luar biasa. Otot-otot kecilnya bekerja dengan keajaiban alam, membuktikan bahwa tubuh yang mungil menyimpan kekuatan super yang tak tertandingi. Sang semut memikul buah itu dengan keseimbangan yang sempurna, seolah ia hanya mengangkat sehelai daun kering yang sangat ringan. Perlahan namun pasti, sang semut mulai berjalan kembali, menyusuri lorong batu yang sempit. Meskipun ia membawa beban yang sangat berat dan berukuran raksasa, langkahnya tetap tegap dan pasti. Ia menavigasi setiap kelokan, menghindari akar-akar berduri, dan menjaga keseimbangan buah tersebut agar tidak lecet sedikit pun. Ketika ia akhirnya mendekati pintu keluar celah bebatuan, cahaya matahari menyambutnya seperti lampu sorot yang mengarah pada seorang pahlawan yang baru saja kembali dari medan pertempuran. Sang semut melangkah keluar menuju kehangatan sinar mentari pagi, membawa harta karun manis yang sudah ditunggu-tunggu oleh sahabatnya. Melihat sahabat kecilnya muncul dari balik batu sambil membawa buah raksasa di atas kepalanya, sang gajah terkesiap kaget. Matanya terbelalak lebar nyaris keluar, mulutnya terbuka, dan kedua telinga lebarnya terangkat tegak ke atas karena sangat terkejut. Ia benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang baru saja disaksikannya. Bagaimana mungkin makhluk sekecil itu bisa mengangkat benda yang berkali-kali lipat lebih besar dan lebih berat dari tubuhnya sendiri? Sang gajah akhirnya menyadari bahwa hari ini ia telah menyaksikan sebuah keajaiban nyata di depan matanya. Kekuatan sejati ternyata tidak selalu datang dari tubuh yang raksasa. Pada akhirnya, sang semut meletakkan buah manis itu tepat di depan sang gajah. Dengan senyum leba yang penuh kebahagiaan, sang gajah membelah buah itu dan mereka berdua memakannya bersama-sama. Rasanya jauh lebih manis dan lezat karena didapatkan dari hasil kerja keras dan kerjasama yang luar biasa.
sang gajah telah memetik sebuah pelajaran berharga hari ini. Menjadi kecil bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan super yang luar biasa jika digunakan pada waktu yang tepat. Persahabatan mereka pun tumbuh menjadi semakin erat, membuktikan bahwa kita semua memiliki kelebihan masing-masing untuk saling melengkapi di dunia yang indah ini.